Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, sahabat Darussalam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang berarti sebentar lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita, dan kita telah menunaikan seluruh tugas dan kewajiban kita untuk menghidupkan bulan yang mulia ini pada malam-malamnya dan berpuasa pada siang harinya. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan umat Islam, dan kita teringat dengan dua tokoh dalam sejarah Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kedua tokoh ini punya kenangan tersendiri pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dua-duanya adalah pemimpin khalifah umat Islam. Umar bin Abdul Aziz, apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, sebagai seorang pemimpin, ia mengirim surat ke seluruh pelosok negeri muslim, mengingatkan mereka supaya lebih memaksimalkan 10 terakhir Ramadan, mengirim surat kepada para gubernur supaya dibacakan di masjid-masjid, agar umat Islam lebih banyak lagi beristighfar. Dalam suratnya beliau menyatakan, qulu kama qala abukum Adam alaihissalam, bacalah sebagaimana yang dibaca bapak kalian Adam alaihissalam. Apa yang dibaca Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, khususnya dalam bulan suci ini, maka tentulah kami menjadi golongan orang yang rugi. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Zannun. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Zannun atau Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabb, tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang zalim. Katakanlah yang dikatakan oleh bapak para nabi dan rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan katakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikap Umar bin Abdul Aziz tatkala Ramadan masuk 10 terakhir. Ia sibuk mengingatkan umat Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang telah diterima ibadahnya, dan siapakah di antara kalian yang ditolak ibadahnya? Sehingga kata-kata beliau sangat terkenal, man hadal makbul fanuhanniu. Siapakah di antara kita yang sudah diterima ibadahnya, biar kita ucapkan selamat kepadanya. Dan wa man hadal mahrum fanu'azzih. Dan siapakah yang terhalang, tidak diterima ibadahnya, biar kita berduka, mengucapkan kalimat-kalimat duka kepadanya. Itulah kata Ali bin Abi Thalib setiap kali Ramadan menjelang akhir.
ia selalu memanggil dan menyeru, siapakah di antara kita para sahabat, siapakah di antara kita wahai kalangan tabi'in yang telah diterima oleh Allah doanya, diterima oleh Allah ibadahnya, diterima oleh Allah siamnya, puasanya, dan diterima seluruh infak dan sedekahnya, sehingga kita bisa mengucapkan selamat kepadamu. Dan siapakah yang terhalang sehingga dia tidak diterima, yang hari-harinya hanya sebatas lapar dan dahaga, yang malam-malamnya hanya sebatas ngantuk yang diperoleh, tapi dia bukan orang yang ibadah. Memang setiap saat dia sholat tarawih, tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, siapakah di antara kalian yang tidak diterima oleh Allah ibadahnya? Panu azzi, biar kita berbela sungkawa kepadanya. Ada apa wahai saudaraku sehingga ibadah ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fiddin, sahabat Darussalam rahimani wa rahimakumullah, menjelang akhir bulan suci Ramadan, janganlah menjadi orang yang semakin sibuk dengan urusan duniawi, tapi masuklah ke dalam golongan para sahabat. Mereka bagaikan orang yang berlomba melakukan kebaikan. Start dari satu Ramadan, semakin menjelang finish, larinya semakin kencang. Seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki semakin dimaksimalkan, dekat kepada Allah. Bukan orang semakin finish, semakin lemah ibadahnya, semakin jauh dari Allah. Yang dipikirkan hanyalah seragam dan baju baru. Yang dipikirkan adalah pesta hari raya Idul Fitri. Yang dipikirkan adalah kapan kita mudik. Yang dipikirkan adalah kemana kita jalan-jalan setelah lebaran ini. Bagaimana mungkin kita termasuk orang yang meraih kemuliaan Ramadan? Semakin terakhir kita semakin lemah, semakin akhir hari-hari ini kita semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari syariat Allah. Yang dipikirkan semua urusan duniawi, kue, pesta, baju, jalan-jalan, mudik, itu yang memenuhi pikiran kita dibandingkan dengan para sahabat. Yang ada dalam pikirannya adalah apakah ibadah saya sudah diterima oleh Allah atau saya termasuk hambanya yang ditolak ibadahnya, sehingga mereka menangis pada hari-hari terakhir Ramadan. Mereka meneteskan air mata karena takut ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah. Jangan menjadi generasi yang terbalik dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maksimalkan sisa waktu yang ada ini. Meskipun tinggal 1 atau 2 hari, tapi Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Maka jadikanlah seluruh detik, menit, jam terakhir ini bagian dari waktu yang paling diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan yang berlalu ini ibadah yang makbul, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.